Huruf alfabet bisa diperkenalkan ke anak sejak usia 2 tahun. Tapi bukan dengan cara biasa seperti A, B, C, D, dan seterusnya yang ditulis di papan tulis atau pakai poster kumpulan huruf. Ingat, kita sedang bermain baca buku. Kami adalah praktisi ilmu-ilmu parenting dan juga orang tua dari anak yang homeschooling. Dan ilmu-ilmu yang kami bagikan adalah rangkuman dari buku, jurnal, video seminar, video konten dari para ahli di bidangnya, dan juga ada video dari sudut pandang kami sebagai praktisi. Di tahapan ini, orang tua bisa mengenalkan huruf dari buku yang sedang dibacakan, lalu cari huruf yang mencolok, misal yang agak besar hurufnya. Cukup satu huruf saja, misal huruf S. Nah, setiap huruf S, kita bisa tekankan intonasi kita, dan bisa ditanyakan ke anak, ini tadi huruf apa, nak? Ini huruf S. Sambil kita dekatkan bibir yang mendesis menyebut huruf S ke wajah anak. Anak kemungkinan tertawa dan merasa geli. Lalu bercandalah dengan desisan yang keluar. Jadi orang tua perlu kreatif untuk menghidupkan suasana, sehingga kegembiraan dirasakan oleh anak. Di momen kegembiraan itulah anak akan mengingatnya sekaligus huruf S-nya. Lakukan secara berulang dan tidak ada paksaan untuk anak mengingat. Dan nikmatilah prosesnya. Setelah anak bisa dengan lancar menyebut huruf S, coba ganti dengan huruf lain. Metode ini juga lebih powerful dengan mainan huruf, baik mainan huruf dari kain atau plastik. Oh iya, ada satu hal penting yaitu lakukan secara ekspresif. Mimik muka, intonasi suara, pergerakan bibir, dan lidah harus jelas ditampilkan di depan anak. Apakah tidak masalah mengenalkan huruf tidak berurutan sesuai abjad? Menurut hemat saya, tidak jadi masalah ya, karena tujuan utamanya adalah anak bisa membaca dan anak menggemarinya. Metode di video ini hanyalah referensi, ada banyak cara di luar sana, dan di video ini adalah salah satunya yang patut dicoba. Oh iya, fun fact, anak saya walaupun lancar membaca, tapi kalau diminta untuk sebutin abjad ABCD, dia menyebutnya secara acak. Dia sudah bisa membaca sejak awal usia 5 tahun. Sampai saat ini dia gemar membaca. Bahkan ketika lelah, healingnya adalah membaca buku. Bangun tidur pun langsung ambil buku dan membacanya. Handphone saya tergeletak di meja, yang dia ambil buku, bukan handphonenya. Jadi bagi kami, anak bisa tenang dan anteng dengan membaca buku. Itu lebih baik daripada tenang dan anteng di depan handphone. Bagi orang tua yang baru mempunyai anak, yuk semangat jadikan anak kita jadi pecinta buku. Ini dia tahap akhir supaya anak Anda bisa membaca. Di tahap ini prosesnya sangat mudah sekali. Karena anak Anda kalau sukses di 3 tahap sebelumnya, dapat dipastikan anak Anda sudah menjadi maniak buku. Dengan sendirinya dia membaca buku dan berusaha membacanya. Sekarang kita tinggal poles sedikit. Gimana caranya? Caranya adalah merangkai huruf yang sudah dia kuasai. Merangkai huruf ini dengan cara membaca sesuai tempat keluarnya suara huruf di mulut. Misal bunyi A, itu dengan cara membuka mulut lebar-lebar. A. Lalu keluarkan suara. Bunyi B, itu dengan cara bibir tertutup lalu keluarkan suara B, 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 B. Bunyi C, itu dengan cara lidah menyentuh langit-langit rongga mulut bagian depan. Lalu keluarkan bunyi C, C, C. Sekarang kita coba satu kata, bola. Ba, 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 ba. O, 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 o. L, 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 L. A, 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 A. B, 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 bola. Lagi dan lagi, lakukan dengan asik, menyenangkan, tidak monoton. Latih merangkai huruf ini ketika membacakan buku ke anak. Latih beberapa kata, jangan dipaksakan. Kalau anak belum bisa, tidak jadi soal. Latih terus setiap saat membaca buku. Latih hanya beberapa kata ya,
jangan keseluruhan kegiatan adalah merangkai huruf. Jadikan kegiatan selingan ketika orang tua membacakan buku. Anda akan terkejut ketika anak dengan sendirinya merangkai satu demi satu huruf menjadi sebuah kata dan membacanya menjadi rangkaian kalimat utuh. Momen tersebut adalah saat membahagiakan bagi kita sebagai orang tua. Tutorial teknis untuk latihan merangkai huruf ini akan dibuat di video berikutnya. Jangan lupa komennya ya.